kita wajib untuk mengikuti seleksi P3K walaupun hanya formalitas rekrutmen. Digunakannya sebagai dasar dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K berdasarkan verbal BKN. Halo para sobat semuanya, apa kabarnya? Kembali lagi kita di channel Sobat Beken. Belajar keren, berita keren seputar pendidikan. Nah, kali ini kita menanti informasi baik mengenai rekrutmen CSN, baik itu CPNS maupun pengangkatan P3K di tahun 2024. Nah, kali ini kita berbagi informasi baik yang dilansir dari ayobandung.com. Telah disepakati BKN, DPR RI, dan Menpan RB hanya tenaga honorer golongan ini yang dipastikan bergelar ASN P3K 2024. Siapa saja? Nah, ini dia kategori honorer yang dipastikan nantinya diangkat P3K dan telah disepakati oleh BKN, DPR RI, dan Menpan RB. Apakah teman-teman atau Bapak Ibu tenaga honorer termasuk ke dalam golongan ini? Nah, bagi teman-teman yang masuk ke dalam golongan ini, pahami dan simak, dan pastinya Anda akan diangkat menjadi P3K 2024. Nah, informasi lengkapnya dilansir ayobandung.com. Penyelesaian penata tenaga honorer menjadi ASN P3K menjadi mandat Undang-Undang ASN Nomor 23 Tahun 2023. Tentunya, upaya pemerintah untuk merampungkan persoalan tersebut terus menjadi sorotan. Terkait hal ini, Menpan RB mengungkap pihaknya akan mengangkat satu kategori tenaga honorer untuk menjadi P3K. Kategori tersebut yakni honorer yang telah masuk dalam database BKN. Mereka nantinya akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan paruh waktu. Nah, ini dia teman-temannya, pastinya kita sudah mengetahui dari Undang-Undang ASN Nomor 23 Tahun 2023 mengenai penyelesaian penataan tenaga honorer. Dipastikan di tahun 2024, Desember 2024, tenaga honorer itu diselesaikan dan pastinya juga diangkat menjadi P3K 2024. Nah, Menpan RB mengungkap pihaknya hanya akan mengangkat satu kategori tenaga honorer untuk menjadi P3K. Nah, ini pastinya telah masuk dalam database BKN. Nah, kategori inilah yang menjadi prioritas Menpan RB dalam pengangkatan P3K 2024. Meskipun telah masuk dalam database BKN, tenaga honorer tetap wajib untuk mengikuti seleksi P3K. Walaupun tes tersebut hanya formalitas rekrutmen, maka meskipun ada tes, tenaga honorer tetap akan diangkat menjadi P3K. Nah, ini dia teman-teman atau Bapak Ibu tenaga honorer, kita wajib untuk mengikuti seleksi P3K walaupun hanya formalitas rekrutmen. Akan tetapi, kita tetap diangkat menjadi P3K di tahun 2024. Selain itu, Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Kemenpan RB, dan DPR RI menyepakati pejabat pembina kepegawaian atau PPK dan pejabat lainnya dilarang melakukan pengangkatan tenaga honorer. Hal tersebut berlaku usai disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Jika ditemukan pengangkatan tenaga honorer usai pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, maka dikenakan sanksi yang berat bagi yang masih melanggar.
Kemudian BKN, Kemenpan RB, serta DPR RI juga telah menyepakati terkait alokasi formasi penerimaan P3K. Adapun alokasi formasi tersebut akan disesuaikan dengan jumlah tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN. Selanjutnya, untuk seluruh proses penetapan nomor induk pegawai atau NIP P3K tahun 2021 sampai dengan 2023 akan segera dirampungkan. Nah, ini dia teman-teman yang harus kita perhatikan sesuai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, maka tidak ditemukannya lagi pengangkatan tenaga honorer. Jadi, jika ditemukannya pengangkatan tenaga honorer usai disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, maka dikenakan sanksi yang berat bagi yang masih melanggar. Terkait pengangkatan menjadi ASN P3K, Menpan RB yaitu Bapak Abdullah Aswar Anas mengungkapkan bahwa digunakannya sebagai dasar dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K berdasarkan verbal BKN. Lebih lanjut, Menpan RB memaparkan verifikasi dan validasi yang dilakukan BKN berdasarkan 6 kriteria dari masing-masing kelompok kerja atau Pokja. Nah, ini dia harusnya terdata di database BKN dan dilakukannya verifikasi dan validasi sesuai dengan masing-masing kelompok kerja atau Pokja. Nah, ada 6 kriteria Pokja tersebut. Yang pertama ada honorarium, yang kedua ada surat keputusan pengangkatan dan masa kerja, lalu yang ketiga usia, jabatan, tingkat pendidikan, dan yang terakhir itu SPTJM atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah, ini dia yang akan dilakukan verifikasi dan validasi berdasarkan 6 kriteria masing-masing kelompok kerja. Diketahui rincian kebutuhan ASN tahun 2024 yang telah disusun pada tanggal 15 sampai dengan 29 Maret 2024 diperpanjang hingga 30 April 2024. Akan tetapi, tak sedikit instansi yang belum rampung melakukan perincian usulan, khususnya untuk instansi yang mendapatkan alokasi formasi cukup besar. Nah, inilah dia penyebab belum dibukanya pendaftaran atau rekrutmen dalam penerimaan CSN, baik itu PNS maupun pengangkatan P3K, dikarenakan banyak instansi yang belum rampung melakukan perincian usulan formasi. Nah, khususnya untuk instansi yang mendapatkan alokasi formasi cukup besar. Adapun BPKP berperan sebagai tim quality assurance serta penanggung jawab Pokja kriteria pertama. Lalu kemudian untuk tim BKN memiliki tugas sebagai penanggung jawab Pokja kriteria 2 sampai dengan 6. Nah, dari ke-6 Pokja itu, maka sebagai penanggung jawab Pokja kriteria pertama itu merupakan BPKP, dan selanjutnya penanggung jawab Pokja kriteria 2 sampai dengan 6 itu adalah tim BKN. Jadi ini dia teman-teman yang harus kita pahami yang mengenai verifikasi dan validasi yang 6 Pokja tersebut. Yang pertama tadi honorarium merupakan tanggung jawab dari BPKP, lalu selanjutnya 2 sampai dengan 6 itu tanggung jawab daripada BKN, yakni ada surat keputusan pengangkatan dan masa kerja, usia, jabatan, tingkat pendidikan, SPTJM atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah, ini dia berdasarkan database BKN. Nah, sekian informasi yang dapat kita bagikan untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap dukung channel ini, channel Sobat BKN, belajar keren, berita keren seputar
pendidikan. Terima kasih, see you next video.